Salah satu kenangan paling awal yang diingat Maryam adalah suara derit roda besi gerobak dorong yang memantul di atas batu. Gerobak dorong datang sebulan sekali, berisi beras, tepung, teh, gula, minyak goreng, sabun, pasta gigi. Hal itu didorong oleh dua saudara tiri Maryam, biasanya Muhsin dan Ramin, terkadang Ramin dan Farhat. Menapaki jalan tanah, melewati bebatuan dan kerikil, di sekitar lubang dan semak-semak, anak-anak bergantian mendorong hingga mencapai sungai. Di sana, gerobak dorong harus dikosongkan dan barang-barang dibawa dengan tangan melintasi air. Kemudian anak-anak itu akan memindahkan gerobak dorong itu ke seberang sungai dan memuatnya kembali. Dorongan berikutnya dilakukan sejauh 200 yard. Kali ini melalui rerumputan yang tinggi dan lebat, serta di sekitar semak belukar. Katak-katak melompat keluar dari jalurnya. Saudara-saudara mengusir nyamuk dari wajah mereka yang berkeringat. Dia punya pelayan, kata Maryam. Dia bisa mengirim seorang pelayan. Idenya tentang penebusan dosa, kata Nana. Suara gerobak dorong membuat Maryam dan Nana keluar. Maryam akan selalu mengingat Nana dari penampilannya di hari jatah ini. Seorang wanita jangkung, kurus, dan bertelanjang kaki bersandar di ambang pintu, matanya yang malas menyipit, lengannya disilangkan dengan gaya menantang dan mengejek. Rambutnya yang dipotong pendek dan terkena sinar matahari akan terbuka dan tidak disisir. Dia akan mengenakan kemeja abu-abu yang tidak pas dan berkancing sampai ke tenggorokan. Di kantongnya itu berisi batu-batu seukuran buah kenari. Anak-anak itu duduk di tepi sungai dan menunggu sementara Maryam dan Nana memindahkan jatah makanan ke kolba. Mereka tahu lebih baik untuk tidak mendekat lebih dari 30 yard, meskipun bidikan Nana buruk dan sebagian besar batu mendarat jauh dari sasaran mereka. Nana berteriak pada anak-anak itu sambil membawa karung-karung beras ke dalam, dan memanggil mereka dengan nama yang tidak dimengerti Maryam. Dia mengutuk ibu mereka, memasang wajah penuh kebencian pada mereka. Anak-anak itu tidak pernah membalas hinaan itu. Maryam merasa kasihan pada anak-anak itu. Betapa lelahnya lengan dan kaki mereka, pikirnya sedih sambil mendorong beban berat itu. Dia berharap dia diizinkan untuk menawarkan mereka air. Namun dia tidak berkata apa-apa, dan jika mereka melambai padanya, dia tidak membalasnya. Suatu kali, untuk menyenangkan Nana, Maryam bahkan membentak Muhsin, memberitahunya bahwa mulutnya berbentuk seperti pantat kadal. Namun kemudian diliputi rasa bersalah, malu, dan takut bahwa mereka akan memberitahu Jalil. Namun Nana tertawa terbahak-bahak, gigi depannya yang membusuk terlihat jelas. Sehingga Maryam mengira dia akan tertawa jatuh ke dalam salah satu serangannya. Dia menatap Maryam ketika dia selesai dan berkata, "Kamu adalah putri yang baik." Ketika gerobak sudah kosong, anak-anak itu berlari mundur dan mendorongnya menjauh. Maryam akan menunggu dan menyaksikan mereka menghilang ke dalam rumputan tinggi dan rumput liar yang berbunga. "Apakah kamu datang?" "Iya, Nana." "Mereka menertawakanmu." "Benar, aku mendengarnya." "Saya datang." "Kamu tidak percaya padaku?" "Saya di sini. Kau tahu aku mencintaimu, Maryam." Di pagi hari, mereka terbangun karena suara mengembik domba di kejauhan dan tiupan seruling bernada tinggi saat para penggembala Guldaman memimpin kawanannya untuk merumput di lereng bukit yang berumput. Maryam dan Nana memerah susu kambing, memberi makan ayam, dan mengumpulkan telur. Mereka membuat roti bersama-sama. Nana menunjukkan padanya cara menguleni adonan, cara menyalakan tandoor, dan menempelkan adonan yang sudah pipih ke dinding bagian dalamnya. Nana juga mengajarinya menjahit, memasak nasi, dan berbagai macam topping. Sup shalkam dengan lobak, bayam sabzi, kembang kol dengan jahe. Nana tidak merahasiakan ketidaksukaannya terhadap pengunjung. Dan, pada kenyataannya, orang-orang pada umumnya, tetapi dia membuat pengecualian untuk beberapa orang terpilih. Lalu ada juga pemimpin Guldaman, seorang desa arbab, Habib Han, seorang pria berkepala kecil, berjanggut, dan berperut besar yang datang sebulan sekali atau lebih, dibuntuti oleh seorang pelayan, yang membawa ayam, terkadang sepanci nasi kiciri, atau sekeranjang telur yang diwarnai, untuk Maryam.
Lalu ada seorang wanita tua gemuk, Nana biasa memanggilnya Bibi Jo, yang mendiang suaminya adalah seorang pemahat batu dan berteman dengan ayah Nana. Bibi Jo selalu ditemani oleh salah satu dari 6 menantunya dan 1 atau 2 cucunya. Dia berjalan tertatih-tatih dan terengah-engah melintasi lapangan dan menunjukkan gerakan menggosok pinggulnya dan menurunkan dirinya sambil mendesah kesakitan ke kursi yang ditarik Nana untuknya. Bibi Jo juga selalu membawakan Maryam sesuatu, sekotak permen, sekeranjang kuince. Kepada Nana, pertama-tama ia menyampaikan keluhan tentang kesehatannya yang menurun, lalu gosip dari Herat dan Guldaman, yang disampaikan secara panjang lebar dan penuh semangat, sementara menantu perempuannya duduk mendengarkan dengan tenang dan patuh di belakangnya. Tapi favorit Maryam, selain tentang Jalil tentunya, adalah Mullah Faizullah, guru mengaji di desa yang sudah lanjut usia, Ahun. Dia datang sekali atau 2 kali seminggu dari Guldaman untuk mengajari Maryam sholat 5 waktu dan mengajarinya mengaji, sama seperti dia mengajari Nana ketika dia masih kecil. Mullah Faizullah lah yang mengajari Maryam membaca, yang dengan sabar melihat dari balik bahunya ketika bibirnya mengucapkan kata-kata tanpa suara, jari telunjuknya tetap berada di bawah setiap kata, menekannya sampai dasar kuku memutih. Seolah-olah dia bisa memeras makna dari simbol-simbol itu. Itu adalah Mullah Faizullah yang memegang tangannya, mengarahkan pensilnya sepanjang naiknya setiap huruf alif, lekukan dari huruf-huruf ba, 3 titik dari huruf sa. Dia lelaki tua kurus dan bungkuk, dengan senyuman ompong dan janggut putih yang menjuntai hingga ke pusar. Biasanya, dia datang sendirian ke kolba, meski terkadang bersama putranya yang berambut coklat kemerahan, Hamzah, yang beberapa tahun lebih tua dari Maryam. Ketika dia muncul di kolba, Maryam mencium tangan Mullah Faizullah yang terasa seperti mencium sekumpulan ranting yang ditutupi lapisan kulit tipis dan dia mencium bagian atas kening Mullah Faizullah sebelum mereka duduk di dalam untuk pelajaran hari itu. Setelahnya, mereka berdua duduk di luar kolba, makan kacang pinus dan menyeruput teh hijau, menyaksikan burung bulbul melesat dari pohon ke pohon. Kadang-kadang mereka berjalan-jalan di antara dedaunan perunggu yang berguguran dan semak alder, menyusuri sungai, dan menuju pegunungan. Mullah Faizullah memutar-mutar tasbihnya saat mereka berjalan, dan dengan suaranya yang bergetar, menceritakan kepada Maryam kisah-kisah tentang semua hal yang dilihatnya di masa mudanya, seperti ular berkepala 2 yang ia temukan di Iran, di 33 jembatan lengkung Isfahan. Atau semangka yang pernah dibelahnya di luar Masjid Biru di Mazar, untuk menemukan benih-benih yang membentuk kata-kata Allah di satu bagian, Akbar di sisi lainnya. Mullah Faizullah mengaku kepada Maryam bahwa terkadang dia tidak memahami maksud kata-kata Al-Quran. Namun dia mengatakan dia menyukai suara mempesona dari kata-kata Arab yang diucapkannya saat keluar dari lidahnya. Katanya bisa menghiburnya, menenangkan hatinya. Mereka juga akan menghiburmu, Maryam, katanya. Kamu bisa memanggil mereka pada saat kamu membutuhkan, dan mereka tidak akan mengecewakanmu. Firman Tuhan tidak akan pernah mengkhianatimu, gadisku. Mullah Faizullah menceritakan sebagaimana dia mendengarkan cerita itu. Ketika Maryam berbicara, perhatiannya tidak pernah goyah. Dia mengangguk perlahan dan tersenyum dengan ekspresi terima kasih, seolah-olah dia telah dianugerahi hak istimewa yang didambakannya. Sangat mudah untuk mengatakan kepada Mullah Faizullah hal-hal yang Maryam tidak berani katakan pada Nana. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan, Maryam berkata kepadanya bahwa dia berharap diizinkan pergi ke sekolah. Maksudku sekolah sungguhan, Ahun Sahid. Seperti di ruang kelas. Seperti anak-anak ayahku yang lain. Mullah Faizullah berhenti. Seminggu sebelumnya, Bibi Jo membawa kabar bahwa Putri Jalil, Saideh dan Naheed, akan bersekolah di sekolah Mehri untuk anak perempuan di Herat. Sejak itu, pikiran tentang ruang kelas dan guru terus berputar-putar di kepala Maryam, bayangan buku catatan dengan halaman bergaris, kolom angka, dan pena yang menghasilkan tanda gelap dan berat. Dia membayangkan dirinya berada di ruang kelas bersama gadis-gadis lain seusianya. Maryam ingin sekali menempatkan penggaris pada halaman dan menggambar garis-garis yang tampak penting.
Itukah yang kamu inginkan? Mullah Faizullah berkata sambil memandangnya dengan mata lembut dan berair. Tangan di belakang punggung bungkuk, bayangan sorbannya jatuh di sepetak bunga butercup. Ya. Dan kamu ingin aku meminta izin pada ibumu? Maryam tersenyum. Selain Jalil, menurutnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahami dirinya lebih baik daripada guru lamanya. Lalu apa yang bisa kulakukan? Tuhan, dalam kebijaksanaannya, telah memberi kita masing-masing kelemahan, dan yang paling utama di antara banyak kelemahanku adalah aku tidak berdaya untuk menolakmu, Maryam. Katanya sambil menepuk pipi Maryam dengan satu jari yang menderita rematik. Namun kemudian, ketika dia mengajak Nana, dia menjatuhkan pisau yang dia gunakan untuk mengiris bawang. Untuk apa? Jika gadis itu ingin belajar, biarkan dia, sayangku. Biarkan gadis itu mengenyam pendidikan. Belajar? Pelajari apa, Mullah Sahib? Kata Nana tajam. Apa yang perlu dipelajari? Dia mengarahkan pandangannya ke arah Maryam. Maryam menatap tangannya. Apa gunanya menyekolahkan gadis sepertimu? Itu seperti menyinari tempolong. Dan kamu tidak akan belajar apapun yang berharga di sekolah itu. Hanya satu keterampilan yang dibutuhkan wanita seperti kamu dan aku dalam hidup, dan mereka tidak mengajarkannya di sekolah. Lihat aku. Kamu tidak boleh berbicara seperti ini padanya, anakku, kata Mullah Faizullah. Lihat saya. Maryam melakukannya. Hanya satu skill dan ini dia, ia Hamuel Endure. Menahan apa, Nana? Oh, jangan khawatir tentang itu, kata Nana. Tidak akan ada kekurangan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bagaimana istri Mil memanggilnya putri pemahat batu yang jelek dan rendahan. Bagaimana mereka memaksanya mencuci pakaian di luar dalam cuaca dingin hingga wajahnya mati rasa dan ujung jarinya terbakar. Itulah takdir hidup kita, Maryam. Wanita menyukai kita. Kita bertahan. Hanya itu yang kita punya. Apakah kamu mengerti? Selain itu, mereka akan menertawakanmu di sekolah. Mereka akan melakukannya. Mereka akan menyebutmu haram. Mereka akan mengatakan hal-hal terburuk tentang kamu. Aku tidak akan memilikinya. Maryam mengangguk. Dan jangan bicara lagi tentang sekolah. Hanya kamu yang kumiliki. Aku tidak akan kehilanganmu karena mereka. Lihat aku. Jangan bicara lagi tentang sekolah. Bersikaplah masuk akal, ayo sekarang. Jika gadis itu ingin, Mullah Faizullah memulai. Dan kamu, Ahun Sahib, dengan segala hormat, kamu seharusnya tahu lebih baik untuk tidak mendorong ide-ide bodohnya ini. Jika kamu benar-benar peduli padanya, maka kamu membuat dia melihat bahwa dia pantas berada di sini, di rumah bersama ibunya. Tidak ada apa-apa di luar sana untuknya. Hanya penolakan dan sakit hati. Aku tahu,